Mimpinya saya pengen memperkerjakan ribuan UKM untuk berkolaborasi dan bagikan banyak nih ya UKM di luar yang mereka bisa membuat tapi tidak bisa memasarkan gitu. Jadi saya pengennya someday saya tidak hanya berkolaborasi 100 UKM tapi bisa sampai ribuan UKM. Itu satu. Dan pekerja juga saya pengennya juga ribuan pekerja saya bantu gitu, saya skill up untuk upgrade lebih baik lagi untuk para SDM yang ada di Indonesia. Wening Angga. Oke, selamat malam Mbak. Iya, selamat malam. Makasih ya Mbak. Oke, penonton podcast Kopi Bayu, kali ini kita sama seorang fashion designer cantik ya, owner dari Wening Batik ya, Mbak ya. Wening Batik. Siap. Dan juga tergabung di Indonesian Fashion Chamber. Iya. Siap. Nah, ini pertama ya Mbak, aslinya mana sih Mbak? Saya di Jogja. Oh, aslinya Jogja? Iya, asli Jogja. Oke. Nah, ini apa namanya, produknya apa sih, spesialisasinya? Kalau produk kita di batik ya, di perusahaan batik, dan itu base-nya produksi juga asli Cirebon karena alhamdulillah suami asli Cirebon. Oh, iya, suami Cirebon. Iya. Dan kita mulai start produksi di Cirebon, ada workshop kecil gitulah, dan kita juga ada 3 toko di sana. Kemudian di tahun 2028 kita buka di Jogja gitu. Oh, jadi sudah mulai dari 2008 ya? Dari 2005. Mulai di apa namanya? Di Cirebon, iya, Cirebon. Siap. Terus kita di Jogja, ada kita anak, kemudian sekolah di sini, ya udah kita bikin base di sini gitu. Fokusnya jadi di Jogja. Iya. Apa namanya? Pemasarannya itu di toko-toko, punya toko sendiri atau gimana Mbak? Jadi ada 2. Jadi satu kita offline, memang langsung dengan end user. Terus yang kedua kita sebagai distributor. Jadi kita supply ke toko-toko dari Jogja, Jawa Timur sampai Sumatera gitu. Dan kita juga biasanya kita sering pameran ya, ada di Jakarta, Bandung, Kota Besar, Surabaya gitu. Pameran untuk event pameran belum sampai keluar Jawa sih, tapi masih di kota besar di pusat Jakarta. Dan biasanya memang yang pembeli adalah bakul bahasanya ya. Jadi dia distributor. Iya gitu. Jadi istilahnya ini pabriknya dari Mbak. Iya. Mereka yang nyebarin ke. Iya. Nah, ini apa namanya, sejak kapan Mbak? Mbak mulai di dunia fashion sebagai desainer ya. Tadi kan mulai batiknya. Nah, untuk desainernya sejak kapan? Kita mulai di 2009. 2009. Iya, 2009 itu saya mulai karena memang kondisi, karena kita jual kain nih ya, belum ada baju hanya berapa. Lalu banyak customer yang terutama end user, ayo Mbak coba deh ini bikin baju, desain. Aku coba desainnya enaknya buat apa ya Mbak? Nah, mulai dari situ kebutuhan itu ada. Dan peluangnya memang belum terlalu banyak ya di Jogja, belum terlalu banyak fashion designer sepertinya. Lalu mulai saya belajar. Sekolah juga? Iya, hanya sekolah bukan di luar Jogja ya, masih sekolah di lokal, sekolah PAPMI waktu itu. Alhamdulillah setelah 6 bulan, terus saya private lagi jahit, saya fokusin untuk desain, ya udah jalan sampai sekarang. Oh, jadi memang awalnya sebenarnya jualan
batik dulu, iya bahan. Karena permintaan kebutuhan, iya. Baru mulai lah. Iya. Siap. Gitu. Nah, ini produksinya Bu, ini di mana aja maksudnya produksinya? Produksinya ada di Cirebon dan kita juga kolaborasi dengan UKM-UKM yang ada di Jawa, di Jogja, di Solo, kemudian di Sragen, di Madura, di Pacitan, Kulon Progo, daerah lokal. Kita kolaborasi dari mulai desain dari kita, ada yang kita maklon ke UKM itu atau yang kita bantu jualkan UKM-UKM itu. Jadi barang-barang yang saya bawa tidak hanya produk saya sendiri, tapi sesuai visi kita adalah membantu para UKM yang ada di Jawa dan sekitarnya, maka kita bawa untuk keluar gitu. Jadi ada kerjasama sama UMKM. Iya. Ini ibu yang ngasih bahan atau mereka yang produksi bahannya itu? Macam-macam. Ada yang saya ngasih bahan, saya ngasih desain, mereka mengerjakan. Ada yang saya ngasih desainnya aja, bahan dari sana mereka proses. Ada juga yang oke, mana kamu punya produk apa? Oke, karena biasanya saya urgent ya. Jadi misalkan saya pameran sebulan itu bisa 2-3 kali dalam 1 bulan. Jadi 2 minggu 3 minggu itu saya selalu di luar. Jadi ya mau nggak mau nggak sempat. Jadi waktunya terlalu mepet untuk membuat batik karena butuh proses. Jadi ya mau nggak mau saya pilih mana batikmu yang ada sih saya bawa. Jadi sekian ribuan potong saya bawa gitu. Dan itu memang biasanya belinya cash untuk UKM. Oke, itu semua jadi berarti istilahnya labelnya Wuning Batik semua. Iya, meskipun label tetapi saat pameran juga kita mengutarakan bahwa ini adalah batik Solo, misalkan saya ini adalah batik Jogja, ini batik Madura, gitu kita sampaikan dengan pesan yang baik untuk customer. Jadi paham, oh ini ternyata batik bukan batik Cirebon ya, oh ini batik Madura. Jadi mengenal oh ini ternyata dari UKM Madura gitu. Berarti bukan cuman spesifik Cirebon lah ya. Iya. Oke. Nah, Bu, sekarang kira-kira ya Bu, ya kan sudah sama bareng UMKM juga. Nah, punya mimpinya apa sih Bu ke depan Bu rencananya? Mimpinya saya pengen memperkerjakan ribuan UKM untuk berkolaborasi dan bagikan banyak nih ya UKM di luar yang mereka bisa membuat tapi tidak bisa memasarkan gitu. Jadi saya pengennya someday saya tidak hanya berkolaborasi 100 UKM tapi bisa sampai ribuan UKM. Itu satu. Dan pekerja juga saya pengennya juga ribuan pekerja saya bantu gitu, saya skill up untuk upgrade lebih baik lagi untuk para SDM yang ada di Indonesia. Tuh. Targetnya itu. Nah memang sih Bu, saya juga kan jalan sama di sini ada Mas Wira ya. Itu UMKM di Jogja ini rata-rata memang semuanya kesulitan untuk pemasaran. Iya. Nah menurut Ibu sarannya gimana sih Bu? Dari pemerintah kah atau dari pengusaha-pengusaha kayak Ibu untuk UMKM yang ada gitu? Satu, kalau kita memang open minded ya, pikiran terus terbuka dulu karena kalau kita sedikit egois ya, oh ini desain saya, oh ini yang nggak boleh dipasarkan ke lawan ya, itu akan berat nantinya. Tapi kalau kita open mind untuk kadang tidak semua UKM mau berkolaborasi nih kadang-kadang. Jadi memang mereka, oh ini kan desain saya, kenapa saya jualkan ke Mbak atau ke siapa gitu. Memang ada yang tidak mau seperti itu. Jadi satu adalah open minded, yang kedua adalah kreatif. Jadi apalagi dengan kondisi seperti ini, kreatif itu penting ya. Tidak hanya dengan offline ya, tentu saja. Sekarang belum digital marketing ya, mau nggak mau, yuk kita collaborate gitu. Kalau digital marketingnya ada web sendiri atau? Ada web sendiri, kita juga ada tim sendiri. Nah memang kalau pas pandemi seperti ini pengaruh sekali, karena kan memang biasanya kita kan lebih ke offline ya, langsung terjun ke konsumen, langsung ya kan, mereka bisa beli karung-karungan gitu kan, dan kita ketemu aja nggak bisa gitu, hanya dengan by WA kita kontak. Sedangkan kita kan 80% adalah 70% kita customer kita adalah reseller ya, reseller. Kalau misalkan dari konsumer sendiri adalah daya belinya menurun, otomatis resellernya juga pasti menurun. Imbasnya ke kita juga, ke produsen, seperti itu. Jadi memang pasti pengaruh. Cuman ya mau kita harus kreatif itu lagi, kita harus kreatif, cipta karya baru, perlahan, tapi tetap masuk ke kebutuhan konsumen. Itu benar harus di riset. Apa sih yang customer butuhin itu. Siap. Nah produksinya nih Mbak, batik
Ya kan karena saya juga sempat ketemu Pak Afif ya waktu itu ya. Dia bilang batik itu nggak mungkin bisa sama Mbak. Nah sedangkan kalau masukin di e-commerce kan takutnya pas dikirim beda warna ya. Nah itu gimana ngatasinnya selama ini? Oh ya, jadi kalau misalkan ada order nih di web gitu, terus minta foto gitu ya. Biasanya kalau kita kirim sampel dulu sih, apalagi kalau memang customer itu akan membeli dengan jumlah yang banyak. Jadi kita tidak masalah kalau kita kirim sampel dan kita minta kontak data yang jelas. Mungkin kalau untuk sampel yang tulis seperti yang batik yang lain itu mungkin berat ya, karena mungkin harganya juga puluhan sampai ratusan juta gitu. Kalau kita kan kita juga ada paling yang jutaan sampai paling maksimal kita puluhan lah gitu. Tapi kalau untuk biasanya kalau customer sudah percaya sih. Sebenarnya kalau bukan dengan digital kan kepercayaan ya, trust ya, hubungan trust. Kalau kita sudah trust, insya Allah pasti jadilah gitu. Siap. Oke, Mbak Wening ya, terakhir deh pesan-pesan untuk penonton podcast Pak Bayu, karena kan masih muda, udah suksesnya kayak gini. Mungkin di luar sana juga banyak yang pengen kayak Mbak Wening. Monggo Mbak, silakan. Sukses itu proses, jadi memang tidak bisa instan, tapi kita nikmati aja dan terus berkreasi, berkarya, kreatif dan open mind untuk kolaborasi, itu aja. Siap, thank you banget Mbak. Keren banget ya. Oke, penonton podcast Papi Bayu, kalau pengen lagi lihat orang keren ya kayak Mbak Wening, jangan lupa subscribe di sini Mbak ya. Oke. Tombol merahnya, terus pencet loncengnya. Jumpa lagi di video Papi Bayu berikutnya. Ya, adios, salam olahraga. Terima kasih.